Taruna Politeknik Imigrasi tingkat 3. Di sini kami akan menampilkan sebuah cuplikan video dari hasil diskusi kami di mata kuliah Kebijakan Publik. Di sini dengan saya sendiri, Nilo Ratna Ayu, tapi saya tidak sendiri, melainkan bersama 6 rekan taruna lainnya, yaitu ada Taruna tingkat 3 atas nama Asri Amelia Fajriati, Baik Nisha Mela, Ridho Hafiz Wicaksana, Gilang Mulia Pratama, Muhammad Ali Fasya, dan Muhammad Renaldo Atsari. Pasti udah gak sabar kan nunggu videonya? Apa sih kebijakan publik itu? Yuk, kita lihat cuplikan videonya berikut ini. Semuanya, pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai mata kuliah kebijakan publik. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai kebijakan publik menurut beberapa ahli. Di sini ada menurut Harold de Lasswell dan Abraham Kaplan mengartikan kebijakan sebagai suatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dan praktek-praktek yang terarah. Kemudian, yang kedua ada menurut Carl Jefredick mengartikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu, dengan menunjukkan hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksana usulan kebijakan tersebut dalam rangka pencapaian tujuan tertentu. Nah, berdasarkan materi yang telah saya sampaikan, ada juga topik diskusi yang telah kita bahas. Saya mau kalian membuat 3 kelompok yang dalamnya terdiri dari 2 orang. Kemudian saya beri waktu kalian untuk berdiskusi sesuai dengan topik yang telah ditentukan. A few moments later. Diskusi telah selesai. Dari hasil diskusi yang telah kalian lakukan, apakah cukup, Bu? Oke. Saya mau kalian hari ini menampilkan hasil diskusi yang telah kalian lakukan. Mencoba untuk memberikan hasil diskusi, Bu. Oke. Berdasarkan sumber yang kami baca, pengertian kebijakan publik menurut James E. Anderson dan Amara Rakasasataya, yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu menurut James E. Anderson. Ia mengartikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seseorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu. Izin menambahkan, Bu. Kemudian saya akan membahas pengertian kebijakan publik menurut Amara Raksasataya. Ia mengartikan kebijakan sebagai suatu taktik dan strategi yang diarahkan untuk mencapai suatu tujuan. Oleh karena itu, suatu kebijakan memuat 3 elemen. Yang pertama, identifikasi dari tujuan yang ingin dicapai. Yang kedua, taktik atau strategi dari berbagai langkah untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Yang ketiga, penyediaan berbagai input untuk memungkinkan pelaksanaan secara nyata dari taktik. Terima kasih atas pendapat kalian. Untuk yang lainnya, apakah ada yang ingin menunjukkan hasil diskusinya? Izin, Bu. Izin dari kelompok B. Izin menunjukkan hasil diskusinya. Menurut kelompok B, hasil diskusinya perkembangan pada abad pertengahan, ekspansi dan diferensiasi secara bertahap peradaban kota sepanjang abad pertengahan berlangsung dengan diikuti oleh struktur okupasi yang memudahkan perkembangan pengetahuan yang terspesialisasi, kelompok-kelompok spesialisasi, kebijakan diangkat oleh para pemimpin untuk memberikan saran dan bantuan teknis terhadap hal-hal yang kurang dikuasai oleh penguasa. Zaman revolusi industri, pada masa ini pembangunan dan pengujian teori-teori ilmiah dan masyarakat secara bertahap mulai dilihat sebagai satu-satunya cara untuk memecahkan permasalahan sosial. Pengaruh mistik dan sihir sudah mulai ditinggalkan oleh masyarakat. Mulai pada masa ini muncul pengetahuan yang relevan dengan kebijakan menurut ukuran empirisme dan metode ilmiah. Izin, terima kasih, Bu. Izin melanjutkan jawaban dari Gilang, Bu. Pada perkembangan abad ke-19, Eropa mulai muncul generasi baru yang menghasilkan pengetahuan tentang kebijakan, mulai mendasarkan efektivitas mereka pada dokumen data empiris yang sistematis. Pada masa itu, mulai bermunculan lembaga-lembaga yang memperhatikan secara khusus pada pengetahuan yang relevan dengan kebijakan. Lalu, pada perkembangan abad ke-20,
Perkembangan ilmu yang mempelajari tentang kebijakan pada abad ini dapat digambarkan dengan adanya profesionalisasi ilmu politik, administrasi negara, sosiologi, ekonomi, dan disiplin ilmu sosial lainnya yang terkait. Selama abad 20, para ilmuwan kebijakan bukan lagi kelompok yang heterogen seperti bankir, industrialis, jurnalis, dan sarjana-sarjana yang mengendalikan lembaga statistik kuno dan lembaga penelitian kebijakan lainnya. Siap, terima kasih Bu. Ya, terima kasih atas jawaban yang telah kalian berikan. Untuk kelompok yang lainnya, apakah ada yang ingin ditanyakan? Izin bertanya, Bu. Apakah ada pergeseran pemikiran dalam ranah kebijakan publik? Siap, terima kasih, Bu. Ya, untuk kelompok lainnya, adakah yang bisa membantu saya menjawab? Izin mencoba menjawab Bu dari kelompok C. Izin pergeseran dalam ranah kebijakan publik adalah yang dimana seharusnya kebijakan publik itu dibuat untuk kepentingan bersama-sama. Lama-lama kepentingan itu bergeser menjadi kebijakan publik yang berlatar belakang kepentingan masing-masing. Misalnya, kebijakan PSBB dan jam malam. Kebijakan yang dimana kebijakan itu dibuat tidak mengacu pada undang-undang, melainkan akibat dari pandemi, maka dari itu kebijakan itu dibuat. Oke, terima kasih atas jawabannya kelompok C. Mempelajari kebijakan publik, adakah yang ingin memberikan pendapatnya? Izin mencoba menjawab, Bu. Izin, saya dari kelompok A ingin menjawab. Berdasarkan sumber yang kami baca, menurut Thomas R. Day dan James Anderson, ada 3 alasan yang melatar belakangi mengapa kebijakan publik perlu untuk dipelajari. Yang pertama, kebijakan publik dipelajari dalam rangka pertimbangan ilmiah, yaitu untuk menambah pengetahuan yang lebih mendalam, mulai dari proses pembuatan kebijakan, perkembangannya, serta akibat-akibat yang ditimbulkan bagi masyarakat. Pada gilirannya, hal ini akan meningkatkan pemahaman kita mengenai sistem politik dan masyarakat pada umumnya. Untuk tujuan ilmiah, kebijakan publik dapat dipandang baik secara variabel, dependen, maupun variabel independen. Dikatakan sebagai variabel dependen, manakala perhatiannya tertuju pada faktor politik dan lingkungannya yang mempengaruhi atau menentukan konten kebijakan. Siap, terima kasih, Bu. Siap, izin menambahkan, Bu. Kemudian yang kedua yaitu pertimbangan profesional atau professional reason. Dalam pertimbangan ini membahas tentang bagaimana individu, kelompok, atau pemerintah dapat bertindak untuk menyelesaikan persoalan yang sedang dihadapi oleh warganya. Pendapat semacam ini dapat digunakan untuk menunjukkan kebijakan apa yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu, ataupun faktor politik apa yang menghasilkan pengembangan kebijakan yang ada. Kemudian yang ketiga yaitu pertimbangan politis atau political reason. Pertimbangan ini membawa kita pada upaya untuk memastikan bahwa pemerintah menggunakan kebijakan yang cocok untuk mencapai tujuan. Dalam pertimbangan politis ini perlu dibedakan antara policy analysis dan policy advocacy. Policy analysis pada dasarnya berhubungan dengan pengetahuan tentang sebab-sebab dan akibat-akibat yang ditimbulkan dari suatu kebijakan publik. Siap, terima kasih, Bu. Oke, pemaparan kelompok A. Kelompok C terkait ruang lingkup kebijakan publik itu apa aja? Siap, terima kasih. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk kelompok yang lain. Ruang lingkup dari kebijakan publik ini sangatlah luas di berbagai bidang maupun sektor seperti politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, dan sebagainya. Di samping itu dilihat dari hierarkinya, kebijakan publik dapat bersifat nasional, regional, maupun lokal, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, peraturan pemerintah daerah, keputusan gubernur, peraturan daerah kabupaten, keputusan bupati. Hal ini dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik ialah serangkaian tindakan yang dilakukan maupun tidak dilakukan oleh pemerintah dengan tujuan tertentu guna memecahkan masalah publik yang ada. Terima kasih, Bu. Terima kasih sudah membantu Ibu untuk menjawab pertanyaan dari rekan kalian. Kemudian, Ibu akan bertanya kepada kalian, bagaimana hubungan kebijakan publik dengan ilmu politik? Anda yang bisa Dari kelompok A, ya, silakan. dalam AZMI tahun 2012 yang mengatakan bahwa karakteristik kebijakan publik
Diawali dari kebijakan itu diformulasikan oleh para penguasa dalam suatu sistem politik, yaitu para sesepuh tertinggi suku, anggota-anggota eksekutif, legislatif, yudikatif, administrator, penasihat, para raja, dan semacamnya. Orang-orang ini oleh Aston disebut sebagai orang yang terlibat dalam urusan keseharian dari sistem politik dan dikenal sebagai anggota yang paling banyak dari sistem sebagai yang mempunyai tanggung jawab terhadap sebuah kebijakan. Siap, izin menambahkan, Bu. Brickland dalam AZMI tahun 2012, ia juga memaparkan bahwa partisipasi politik yang luas adalah kunci dari demokrasi yang sehat. Namun, partisipasi politik jangan hanya dilihat dari kacamata voting. Ada skala yang lebih luas untuk komunitas yang berbeda, strata ekonomi yang berbeda, umur, dan kategori lain untuk berpartisipasi. Pembuat kebijakan biasanya sensitif dalam hal opini publik. Dan pada akhirnya, kita dapat mengatakan bahwa publik umum sering tidak dapat berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan. Kelompok kepentingan ini dikatakan penting dan mungkin merupakan pusat dalam proses kebijakan. Karena kekuatan individu adalah keajaiban yang hebat ketika dibentuk secara kelompok, hal tersebut juga didukung oleh pendapat Lister dalam AZMI 2012 yang menyatakan bahwa warganegaraan politik harus menjadi bagian dari masyarakat secara penuh. Karena ketika masyarakat menjalankan politik yang berbeda dengan yang lainnya, maka ia akan beresiko dimarginalisasikan sebagai politik yang tidak setara. Siap, terima kasih, Bu. Terima kasih atas jawaban dari kelompok A. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Siap, izin bertanya, Bu, dari kelompok C. Izin bertanya, apakah ada keterkaitan antara kebijakan publik dengan birokrasi? Saya ingin membantu Ibu untuk menjawab. Kalau tidak, akan Ibu tunjuk. Ingin coba menjawabnya, Bu, dari kelompok B, Bu. Izin menjawab, Bu. Keterkaitan birokrasi dan kebijakan publik sangat erat. Implementasi kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang dilakukan pemerintah oleh pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan masalah, guna mencapai tujuan serta sasaran tertentu yang diinginkan berdasarkan pada peraturan perundangan tertentu. Faktor birokrasi pembagian kerja dalam implementasi kebijakan publik menunjukkan pelaku-pelaku ahli dan profesional dalam tindakan mengimplementasikan kebijakan publik. Izin menambahkan, Bu. Faktor birokrasi hierarki dalam implementasi kebijakan mempermudah berlangsungnya proses koordinasi, pelaporan, dan pengendalian. Siapa yang harus bertanggung jawab dan melapor pada siapa, dan sebaliknya kepada siapa yang harus meminta laporan dan bertanggung jawab. Faktor birokrasi hierarki dalam implementasi kebijakan publik menggambarkan secara rinci tentang tugas, tanggung jawab, dan kewajiban suatu jabatan tertentu, apa yang harus dikerjakan, bagaimana cara mengerjakannya, dan mengapa pekerjaan tersebut harus dilakukan oleh pelaku implementasi. Birokrasi terbentuk karena adanya pengorganisasian yang menuntut adanya struktur dan aparatur negara, wewenang, tugas, dan tanggung jawab. Bu, saya dari kelompok A izin bertanya. Bagaimana hubungan administrasi negara dengan kebijakan publik? Siap, terima kasih, Bu. Nah, ada yang mau membantu Ibu untuk menjawab pertanyaan dari kelompok A? Siap, izin menjawab, Bu, dari kelompok C. Administrasi negara adalah suatu ilmu yang mempelajari pengaturan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dan aparatur negara agar tujuan dari negara dapat tercapai secara efektif dan efisien. Jadi, hubungan administrasi negara dengan kebijakan publik adalah dengan adanya kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah berperan untuk membantu dan dari pemerintah itu sendiri untuk mencapai tujuan dari pemerintahan. Contohnya pemerintah negara dalam halnya imigrasi untuk mencapai tujuannya pada saat pandemi ini, pemerintah menerapkan pembatasan orang asing harus mempunyai visa tertentu saja yang bisa untuk memasuki negara Indonesia demi memutus rantai penyebaran virus corona di negara Indonesia. Siap, terima kasih, Bu. Oke semuanya, saya rasa cukup untuk pembelajaran dan diskusi untuk hari ini. Semoga kalian bisa memahami materi yang telah kita pelajari hari ini. Tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan telah ditetapkan.
Terima kasih untuk kelas hari ini dan selamat pagi. Terima kasih, Bu. Gimana video hasil diskusi kelompok kami? Semoga video kami bermanfaat ya buat kalian semua. Dan jangan lupa kalian tetap menjaga kesehatan dan mematuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Terima kasih atas partisipasinya. Sampai jumpa.